Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait rangkaian sekuensial, latch, dan flip-flop. Next. Adapun untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saudara Raihan Haji Putra Darmawan dengan NIM 211010141. Kemudian ada saya sendiri, Lukmanul Hakim dengan NIM 211011043. Kemudian ada saudara Iwan Cornelius dengan NIM 211011051. Terkait subbab yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada rangkaian sekuensial, yang kedua ada flip-flop, dan yang ketiga ada analisis flip-flop. Untuk subbab pertama yaitu rangkaian sekuensial akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rangkaian logika sekuensial. Pada jenis rangkaian logika ini memiliki elemen penyimpanan. Dapat kita lihat dari gambar yang ada. Dari gambar tersebut terdapat arah dari rangkaian kombinasional menuju ke memori elemen. Kemudian arah tersebut di-feedbackkan ke arah setara dengan input yang akan dioleh oleh suatu rangkaian. Kemudian, rangkaian sekuensial menerima informasi dari input eksternal. Input dan output sebelumnya menentukan nilai dari output. Kemudian, input yang sama belum tentu menghasilkan output yang sama, tergantung pada step sebelumnya. Kemudian, rangkaian sekuensial didesain berdasarkan urutan input berdasarkan waktu, output, dan internal step. Next. Pada rangkaian sekuensial terbagi menjadi dua, yaitu sekuensial sinkron dan rangkaian sekuensial asinkron. Adapun untuk perbedaannya adalah sebagai berikut. Pada rangkaian sekuensial asinkron bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan input. Pada rangkaian ini tidak memerlukan clock. Sedangkan pada rangkaian sekuensial sinkron menggunakan sinyal sinkron yang disebut clock. Rangkaian pulsa periodik yaitu 0 dan 1. Clock menentukan kapan sinyal itu terjadi, sedangkan sinyal lain menentukan apa perubahan yang akan terjadi. Kemudian apa itu pulsa clock? Clock ini ada posisi 0 dan 1 atau bisa disebut low dan high. Kemudian untuk arahnya sendiri, jika arahnya dari low ke high disebut dengan positive edge, sedangkan dari arah high ke low disebut dengan negative edge. Next. Elemen memori. Untuk pengertian dari elemen memori sendiri yaitu sebuah perangkat yang dapat mengingat nilai sebelumnya atau mengubah nilai berdasarkan perintah dari inputnya. Kita lihat dalam rangkaian sekuensial itu selalu terdapat elemen memori di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau menyimpan dari kondisi sebelumnya. Nah, untuk elemen memori yang umumnya digunakan yaitu flip-flop, yang mana flip-flop tersebut nantinya akan menyimpan satu bit informasi yaitu 0 dan 1. Ada dua cara untuk mengaktifkan elemen memori. Yang pertama, pulse trigger, yaitu berdasarkan nilai pulsanya 1 atau 0. Dan cara kedua yaitu add trigger, yaitu berdasarkan perubahan nilai pulsanya, berubah dari 1 menjadi 0 atau sebaliknya, yaitu dari 0 menjadi 1. Jenis pulse trigger sendiri yaitu latch, dan untuk jenis dari add trigger sendiri yaitu flip-flop. Next. Memori sederhana latch. Dapat dilihat dari gambar rangkaian tersebut, terdapat dua buah interval. Ketika kita ingin membuat sebuah interval, misalkan ketika kita membuat nilai inverter 1, maka outputnya itu akan 0. Dan jika awalannya itu
1, dan jika awalannya itu 0, maka outputnya itu akan 1. Maka interval ini akan mempertahankan nilai 1 di sisi kiri dan 0 di sisi kanan. Inverter sendiri dapat dibuat dengan gerbang NAND atau dengan NOR. Pada elemen memori, input mempunyai dua buah input, yaitu set dan reset. Kemudian untuk outputnya memiliki dua buah yang nilainya itu selalu berlawanan, yaitu Q dan Q bar. Next. Kemudian untuk simbol latch dari SR latch versi NOR, SR latch versi NAND, dan D latch dapat dilihat dari gambar berikut. Next. Kemudian untuk SR latch sendiri gerbangnya dapat berupa NOR ataupun NAND. Nah, untuk pada contoh kali ini saya akan mengambil yang versi NOR. Dari tabel yang ada, saya akan mengambil contoh pada baris ketiga, yaitu jika setnya itu bernilai 0, maka resetnya bernilai 1, dan maka Q1-nya itu akan bernilai 0, dan nilai Q-nya itu akan bernilai 0, dan Q aksennya itu akan bernilai 1. Dan untuk contoh kedua, saya akan mengambil pada tabel ke baris kelima, yaitu jika setnya itu nilainya 1 dan jika resetnya itu bernilai 0, maka nilai Q1-nya itu akan bernilai 0 dan nilai Q akan bernilai 1, dan untuk nilai Q aksen akan bernilai 0. SR latch with control input. Untuk SR latch with control input, di gambar tersebut terdapat tabel. Jika nilai pada enable-nya itu dari tabel, jika nilai enable-nya itu bernilai 0, maka dan nilai setnya itu X, dan untuk nilai resetnya itu X, maka akan menghasilkan tidak ada perubahan. Dan untuk nilai enable 1 dan nilai setnya itu 0, dan untuk nilai resetnya itu 0, tidak ada perubahan juga. Dan jika nilai enable-nya itu 1 dan untuk nilai setnya itu 0 dan untuk nilai resetnya itu 1, maka menghasilkan I sama dengan 1. Dan jika nilai enable-nya itu 1 dan jika nilai setnya itu 1 dan jika nilai resetnya itu 0, maka akan menghasilkan I sama dengan 1. Next. Di latch. Dari rangkaian tersebut, kita dapat membuat sebuah rangkaian di latch dengan memberikan S sama dengan D, sedangkan R sama dengan D aksen. Maka kita dapat menghindari kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, yang mana akan menyebabkan kondisi tidak diizinkan. Dapat dilihat dari tabel, jika nilai enable-nya itu 0 dan nilai D-nya itu X, maka tidak akan terjadi perubahan. Dan jika nilai enable-nya itu 1 dan jika nilai D-nya itu 0, maka terjadi perubahan pada Q. Nilai Q akan menjadi 0 atau biasa disebut dengan reset step. Dan jika enable-nya itu bernilai 1 dan D-nya itu bernilai 1, maka Q sama dengan 1 atau yang biasa disebut dengan reset step. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk
Sebab kedua yaitu flip flop akan dijelaskan oleh saudara Hadaki Putra Darmawan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Lukmanul Hakim telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang flip flop ini. Apa itu flip flop? Secara definisi, flip flop itu merupakan sebuah kondisi nyala dan mati flip flop, atau secara logika yaitu 0101 atau mati nyala flip flop. Secara pengertian, flip flop adalah sebuah rangkaian yang merupakan dari gabungan dari gerbang-gerbang sehingga akhirnya akan dikumpulkan dengan sebuah kotak saja. Disimpulkan dengan sebuah kotak saja. Adapun di sini yang saya akan jelaskan jenis-jenis flip flop antara lain ada SR flip flop, ada JK flip flop, ada T flip flop, ada D flip flop. Yang pertama ada SR flip flop. Apa itu SR flip flop? SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip flop ini terdiri dari dua masukan atau input yaitu S dan R. SR flip flop ini juga terdapat dua keluaran atau output yaitu key dan key aksen atau key bar. Rangkaian SR flip flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Di sini saya akan mengambil contoh dari dua gerbang logika yang NAND. Pertama, di sini ketika S-nya adalah 0 dan R-nya di sini adalah 0, maka di sini hasilnya adalah 1, 1. Tapi di sini kita menjelaskan tentang flip flop, yaitu harus kebalikannya. Ketika di sini key-nya 1, maka di sini harus 0. Maka ketika kalau di sini adalah key-nya 1 dan key bar-nya adalah 1, maka hasilnya adalah di sini adalah raise atau don't care. Key-nya dan key bar-nya adalah raise atau don't care. Selanjutnya ketika S-nya di sini adalah 0 dan R-nya di sini adalah 1, maka hasil dari itu kita akan membacanya dari yang 0-nya dulu, yaitu dari S. Ketika S-nya di sini 0, maka key-nya di sini adalah 1 dan langsung masuk ke dalam inputan R, yaitu kita melihat dari tabel kebenaran NAND. Ketika 1 dan 1, maka hasilnya akan 0. Maka hasil output dari key dan key barnya yaitu key-nya itu 1 dan key barnya itu adalah 0. Lalu ketika di sini S-nya adalah 1 dan R-nya di sini adalah 0, maka kita akan membaca yang R-nya dulu, yang 0-nya dulu. Ketika R-nya di sini adalah 0, maka key bar-nya di sini adalah hasilnya adalah 1, lalu masuk ke dalam inputan S, yaitu 1 ketemu 1 di sini sesuai dengan tabel kebenaran dari NAND, maka hasilnya di sini akan 0. Maka hasil outputnya yaitu key-nya di sini adalah 0 dan key bar-nya di sini adalah 1. Lalu ketika di sini adalah S-nya adalah 1 dan R-nya adalah 1, maka key dan hasil dari output dari key dan key bar-nya yaitu tetap to keep. Selanjutnya di sini kita akan melihat JK flip flop. Apa itu JK flip flop? JK flip flop merupakan pengembangan dari SR flip flop dan paling banyak digunakan. Perbedaannya JK flip flop dan SR flip flop adalah pada JK flip flop tidak terdapat kondisi terlarang. Di sini memakai yang N, dan di sini kita memakai rangkaian yang sebelumnya yaitu yang SR digabungkan. Ketika di sini juga terdapat inputan J dan K dan tengahnya di sini bisa ada clock. Ketika J-nya di sini adalah 0 dan K-nya di sini adalah 0, maka outputan dari key-nya yaitu key dan key aksennya atau key bar-nya yaitu key N atau no change. Lalu ketika di sini J-nya adalah 0, inputan J-nya di sini adalah 0 dan K-nya di sini adalah 1, maka outputan dari key-nya adalah 0. Dan
key barnya adalah 1. Lalu keterangannya yaitu adalah reset. Reset ini ya mengambil dari key, dari outputan key, bukan dari outputan key bar. Lalu di sini ada J. Lalu ketika inputan J di sini adalah 1, maka outputan key-nya yaitu 1. Dan ketika K-nya di sini adalah 0, maka outputan dari key bar-nya di sini adalah 0. Lalu keterangan set ini didapati dari outputan key, yaitu 1 ini. Lalu selanjutnya ketika J dan K-nya itu sama dengan 1, maka outputannya di sini, outputan dari key dan key bar-nya yaitu key N, sama-sama key N, atau keterangan yaitu toggle. Selanjutnya di sini ada T flip-flop. Apa itu T flip-flop? T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua inputan J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Di sini ketika key N-nya itu 0, T-nya 0, maka outputannya yaitu 0. Lalu di sini ketika key N-nya 0 dan inputannya yaitu 1, maka menghasilkan 1. Lalu ketika di sini key N-nya 1 dan inputannya itu 0, maka outputannya yaitu 1. Lalu ketika di sini key N-nya yaitu 1 dan inputan T-nya yaitu 1, maka outputan key N plus 1-nya adalah 0. Selanjutnya di sini ada D flip-flop. D flip-flop, apa itu D flip-flop? D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika not inverter dan input S ke R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu inputan yaitu masukan D. Ketika di sini T-nya yaitu 0 dan D-nya itu X, maka outputan key-nya adalah key dan key-nya, key bar-nya adalah key bar. Lalu ketika T-nya di sini adalah 1 dan inputannya adalah 0, maka outputan key-nya yaitu 0 dan outputannya key bar adalah 1. Lalu ketika T-nya di sini adalah 1 dan D-nya di sini, inputan D-nya adalah 1, maka outputan key-nya yaitu 1. Lalu outputan dari key bar-nya yaitu 0. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara dengan Muhammad karena telah menjelaskan poin subpoin kedua terkait flip-flop. Dan untuk subpoin ketiga yaitu analisis flip-flop akan dijelaskan oleh saudara Yuan Maradius. Waktu dan tempat saya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang analisis flip-flop. Oke, sebagai contoh, saya akan mencoba menganalisis yaitu JK flip-flop ya. JK flip-flop merupakan pengembangan flip-flop D dengan rangkaian kombinasional. Bisa dilihat pada tabel kebenaran ya. Jika J dan K adalah 0, maka keluarannya itu adalah tidak ada yang berubah ya, atau bisa disebut no change. Selanjutnya, jika J-nya 0 dan K-nya 1, maka keluarannya 0 atau bisa disebut reset. Jika J-nya 1 dan K-nya 0, maka keluarannya itu adalah 1 atau bisa disebut set. Dan yang terakhir, jika J-nya 1 dan K-nya 1, maka keluarannya itu adalah komplement. Next. Selanjutnya ada sebuah rangkaian ya. Bisa dilihat juga untuk rangkaiannya, yaitu sekuensi ada 2 buah JK flip-flop A dan B. Bisa dilihat juga untuk masukan ya. Untuk J flip-flop A itu sama dengan B, lalu K flip-flop A itu sama dengan B yang di N-kan oleh X0. Kemudian J flip-flop B itu sama dengan X0. Kemudian K flip-flop B itu eksklusif OR antara A dan X. Seperti pada rangkaian juga ya, bisa dilihat untuk flip-flop A-nya itu J adalah masukan dari B, sehingga nilainya 0. Dan K didapat dari X, dan B dengan nilai 0 karena X di not, sehingga nilainya menjadi 1. Lalu 1 dan 0 di N, sehingga K mendapat nilai 0.
Oke, ketika muncul sinyal clock, maka A akan tetap 0. Karena bisa dilihat pada tabel kebenaran, jika 0 dan 0, maka hasilnya akan tetap. Selanjutnya, kemudian untuk flip-flop B-nya itu J adalah masukan dari X0. Karena X-nya nilainya 0 ya, dan dinotkan, maka J menjadi nilai 1. Kemudian, K karena A dan X-nya adalah 0, lalu dimasukkan ke XOR, outputnya akan 0, sehingga akan muncul sehingga ketika muncul sinyal clock dari rendah ke tinggi, maka B akan berubah dari 0 ke 1. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya di sini ada diagram ya. Bisa dilihat diagramnya yang pertama untuk A-nya itu 0 dan B-nya 0. Jika inputannya itu 0, maka state selanjutnya yaitu A-nya 0 dan B-nya 1 ya. Dari seperti dilihat pada gambar berikut ini, ini kan state-nya 0. Dari state 0 itu 0 dan 0. Inputannya 0, maka akan pindah ke state 1 yaitu 0 dan 1. Nih, selanjutnya untuk A-nya state yang pertama itu ya, yang A-nya itu 0 dan B-nya 0, lalu inputannya 1, maka next state-nya itu adalah 0 dan 0. Nah, ini dari state-nya 0 ya, 0 dan 0, inputannya 1, maka akan balik lagi ya ke state 0, ke state awal gitu. Nah, selanjutnya untuk state A, yang A-nya itu 0 dan B-nya 1, inputannya 0, maka next state-nya itu adalah 1, A-nya 1 dan B-nya 1 ya. Nih, dari state-nya yang state 1 ya, inputannya 0, maka akan langsung ke state 3 yaitu 1 dan 1. Dan itu pun begitu selanjutnya. Diagram state bisa dibuat dengan catatan tabel kebenarannya harus dibuat dahulu dan dipastikan benar. Jadi harus benar-benar akurat tuh ya, harus dipastikan bahwa ini tuh tabelnya udah 100% benar gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Iwan Cornelis karena telah menjelaskan mengenai sebab ketiga yaitu analisis flip-flop. Untuk presentasi dari kelompok 5 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.